Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dita Eka Oktaviani, NPM 20510404042 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas D Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam semester 3. Baiklah, dengan dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Ibu Gina Ulfa Saifur Rahman LC MA SY. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil review jurnal saya, yaitu dengan judul Penerapan Prinsip Keadilan dalam Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah, dengan jurnal Law and Justice volume 2 nomor 1 halaman 12-23 dengan penulis Popon Sri Susilawati dan Nanek Eprianti. Reviewer Dita Eka Oktaviani, tanggal 15 November 2021. Baiklah, hasil review jurnal saya kali ini dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui konsep teoritis tentang prinsip keadilan dan akad mudharabah. Kemudian, untuk mengetahui penerapan prinsip keadilan dalam akad mudharabah di lembaga keuangan syariah. Adapun subjek penelitiannya yaitu pihak yang melakukan transaksi di lembaga keuangan syariah. Dengan metode penelitiannya yaitu yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Kemudian jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu primer dan sekunder. Dan penelitian digolongkan ke dalam jenis penelitian kualitatif. Dengan hasil penelitian yaitu konsep teoritis tentang prinsip keadilan dan akad mudharabah. Adapun konsep teoritis tentang prinsip keadilan yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan berarti sifat yang adil. Dari makna keadilan sebagai law kemudian berkembang arti dari kata justika sebagai lawfulness. Bila seluruh cita moralitas atau segenap kebijakan sebagai suatu keseluruhan tunggal seolah-olah dimasukkan dalam pengertian keadilan, maka maknanya lalu menjadi righteousness yang bila diterjemahkan dapat berarti sebagai kebenaran yang berdasarkan kebaikan, bukan kebenaran sebagai suatu ilmu. Berbicara masalah keadilan, maka tidak dapat melupakan filsuf Yunani yaitu Plato dan Aristoteles yang telah meletakkan dasar bagi keadilan dalam kaitannya dengan hukum positif. Keadilan distributif dalam hubungan antara masyarakat dengan perorangan beranjak dari pembagian keadilan oleh Aristoteles, maka Thomas Aquinas selaku penerus dari Aristoteles terkait masalah keadilan menurutnya yakni mengenai apa yang seharusnya atau sepatutnya bagi orang lain menurut sesuatu kesamaan proporsional. Kemudian konsep teoritis tentang akad mudharabah. Mudharabah berasal dari kata dorab yang artinya memukul atau berjalan. Kirot dengan huruf qaf yang dikasrokan diambil dari kata al-qardu yang artinya al-qadhu, sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengelolanya, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Kirot bisa diambil dari kata muqarradah yang berarti al-musawah, sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba. Orang Irak menyebutnya dengan istilah mudharabah sebab setiap orang yang melakukan akad memiliki bagian dari laba, atau pengusaha harus mengadakan perjalanan dalam mengusahakan harta modal tersebut. Hasil penelitian selanjutnya yaitu penerapan prinsip keadilan dalam akad mudharabah di lembaga keuangan syariah. Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis yang mengandung kezaliman dalam mewajibkan terpenuhnya keadilan yang teraplikasi dalam setiap hubungan dagang dan kontrak-kontrak bisnis karena sistem ekonomi Islam tidak menganiaya masyarakat, terutama masyarakat lemah. Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang ada dalam masyarakat berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi.
kesenjangan harus diatasi dengan menggunakan cara yang ditekankan Islam. Sedangkan tujuan hukum menurut Jeremy Bentham yaitu untuk mewujudkan keadilan dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang, dan tujuan dari perundang-undangan yaitu untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat sebelumnya. Sebelumnya, hal di atas telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena dalam setiap kebijakan ekonomi, Nabi mementingkan keadilan yang bukan saja berlaku untuk kaum muslimin, tetapi berlaku juga untuk kaum lainnya sekitar Madinah. Di samping itu, pada pasal 1338 ayat KUH Perdata menentukan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan kata lain, jika bank syariah dan nasabah membuat perjanjian yang bentuk formalnya didasarkan pada pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata, tetapi isi, materi, atau substansinya didasarkan atas ketentuan syariah, maka perjanjian tersebut dapat dikatakan sah, baik dilihat dari sisi hukum nasional maupun dari sisi syariah. Adapun kelebihan dari penelitian yaitu banyaknya sumber yang digunakan sehingga dapat memperkuat isi jurnal dan bisa menjadikan acuan untuk referensi. Kemudian isi jurnal singkat, padat, dan jelas. Menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah untuk dipahami dan membandingkan teori keadilan dari segi pandang sistem ekonomi Islam dan sistem kapitalis. Kemudian selain kelebihan penelitian, ada juga kekurangan dari penelitian, yaitu ada beberapa kata yang menggunakan bahasa asing, penulisan footnote ada yang tidak sesuai, dan penempatan nomor halaman yang berbeda. Kesimpulannya yaitu berdasarkan uraian dan pemaparan serta analisis di atas, maka dalam tulisan ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, Aristoteles membedakan keadilan itu menjadi dua macam. Yang pertama keadilan distributif dan yang kedua yaitu keadilan kumulatif. Kemudian mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Yang kedua yaitu prinsip keadilan yang dapat diterapkan dalam akad mudharabah pada lembaga keuangan syariah adalah keadilan distributif. Perlu adanya pengawasan yang intensif guna terselenggaranya transaksi mudharabah yang sesuai dengan prinsip hukum Islam dan demi terwujudnya nilai keadilan bagi kedua belah pihak. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai hasil review jurnal saya dengan judul Penerapan Prinsip Keadilan dalam Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.